Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu alaihi wasallim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa pada pagi hari yang cerah ini untuk pembelajaran fikih ibadah. Hari ini kita mengulang kembali, yaitu pembelajaran tentang doa. Sekarang Kak Bay akan menjelaskan tentang adab berdoa. Yang harus kita ketahui saat kita berdoa itu ada tata cara atau ada kesopanan saat kita berdoa kepada Allah, yang disebutnya adab berdoa. Nah, yang pertama adalah satu yang harus kita ini adalah ikhlas, total berserah diri hanya kepada Allah. Ada ayat di Al-Quran surat Al-Luqman yang artinya, dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Artinya, saat manusia sedang dalam kesusahan atau ketakutan, mereka khusyuk berdoa. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, banyak yang lupa pada Allah. Nah, di sini kita harus ikhlas, artinya tulus saat meminta doa kepada Allah, baik dalam keadaan suka maupun duka, dan berserah diri, artinya menyerahkan segala persoalan semuanya kepada Allah. Nah, yang kedua adalah menghadirkan hati dan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dan berdoa di sini, menghadirkan hati itu maksudnya adalah kita selalu ingat, hati kita selalu tertuju dan ingat kepada Allah beserta harapan dan cita-cita kita. Di sini ada hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Artinya kita lalai dalam mengingat Allah dan lengah dalam mengingat Allah sehingga kita lupa pada Allah. 3, berbaik sangka kepada Allah. Nah, ini yang perlu penting juga. Saat kita berdoa, kita harus husnuzon, jangan sampai timbul prasangka yang tidak-tidak. Apalagi menempatkan sesuatu yang jelek kepada Allah, itu nggak boleh. Ada berbaik sangka kepada Allah, penuh harap dan yakin akan dikabulkan. Nah, kalau kita udah berbaik sangka sama Allah, nanti kita yakin doa kita dikabulkan, tapi juga diiringi rasa takut dan cemas. Jadi penuh bergantung gitu kita. Kita takut, cemas sehingga kita bergantung kepada Allah. Ada di surat Al-Anbiya ayat 90, wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Artinya, jadi berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa harap, dengan harapan yang tinggi dan dengan disertai dengan rasa cemas. Cemas di sini maksudnya apa? Cemas permintaan yang kita ajukan dalam doa ini tidak dikabulkan oleh Allah. Cemas dalam arti rasa takut bahwa apa yang kita doakan ini mengandung mudarat, ya kita berlindung pada Allah. Dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku.
Jadi saat kita berdoa kita ragu-ragu apa yakin. Nah itu tergantung sesuai prasangkaan hambanya. 4. Tidak tergesa-gesa dan tidak bosan untuk terus berdoa. Jadi saat kita berdoa, kok hari ini nggak dikabulin, jangan putus asa, tetap terus berdoa, terus sabar, nanti insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima adalah saat kita berdoa atau mengiringi doa dengan ikhtiar. Jadi nggak bisa dengan doa aja tanpa ada tindakan yang untuk kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Jadi berdoa disertai ikhtiar yang optimal. Apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh keinginan kita, kita doakan kepada Allah, juga kita ikhtiar untuk mendapatkan atau berusaha. Ada tindakan yang kita lakukan untuk bisa tetap terus mengejar impian kita. 7. Nah ini penting juga yang mungkin jarang diperhatikan secara detail atau secara sungguh-sungguh, yaitu menjaga kehalalan makanan, minuman, dan pakaian. Jagalah diri kita dengan makanan yang halal, minuman yang halal, dan pakaian yang halal. Jangan sembarang membeli makanan yang kita tidak tahu halal haramnya, apalagi tidak ada logo majelis ulamanya. Berarti itu bisa jadi ada kandungan-kandungan yang tidak dibolehkan untuk kita makan. Ya, jangan sembarangan untuk mengkonsumsi sesuatu, minuman, dan pakaian. Nah, Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang tempuhnya, sehingga menjadi kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doa? Ya, diperhatikan itu benar, kehalalan dan makanan, minuman, dan pakaian. 8 adalah merendahkan diri di hadapan Allah dan tidak berteriak-teriak karena Allah tidak tuli. Ya, merendahkanlah diri kita di hadapan Allah dengan suara yang lembut atau suara yang tidak teriak-teriak, suara yang sopan, suara yang lembut, dan rendahkanlah diri kita. Insya Allah di situ Allah akan mengabulkan doa kita. 9, mulailah dengan pujian-pujian mengagungkan Allah. Nah, di sini kan Allah punya nama-nama yang indah, yaitu Asmaul Husna, 99 nama Allah. Saat kita berdoa, dahulukan nama-nama yang agung Allah itu. Ya Jabbar, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, sebelum kita meminta sesuatu. Dan jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah sendiri pun berselawat kepada Nabi Muhammad. Nah, kita umatnya juga disuruh oleh Allah untuk berselawat kepadanya. Jadi di nama Allah yang agung kita memuji Nabi, baru kita bisa memanjatkan doa-doa kita. Ada hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, apabila kalian berdoa, hendaknya dia mulai dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad, kemudianlah berdoa sesuai keinginan kalian, yang positif tentunya keinginannya. Dan 10, yaitu terlebih dulu meminta ampunan. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Karena apa?
Karena secara sadar atau tidak sadar dalam aktivitas mungkin banyak sekali dosa-dosa yang tidak sengaja kita lakukan. Nah, makanya kita saat berdoa minta ampunan kepada Allah. Berdoa mengagungkan Allah, memuji Nabi, lalu baca astagfirullahaladzim, astagfirullah. Di antaranya yang bisa menghalangi terkabulnya doa-doa kita adalah dosa-dosa kita. Jadi doa kita menyangkut karena dosa-dosa kita. Oleh karena itu hendaknya sebelum berdoa kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah dan memohon ampun kepadanya. Yang 11 adalah memanggil Allah dengan nama-nama yang baik. Asmaul Husna di surat Al-A'raf ayat 180. Wallahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Yang ke-12 adalah mengangkat kedua tangan kita dan jika memungkinkan menghadap kiblat. Mengangkat tangan kita, ya Allah, mintalah seperti kita seorang yang sedang meminta-minta gitu kepada Allah. Ya Allah, kasihani saya gitu. Angkat kedua tangan kita. Dan yang ke-13 mengulangi doa lebih dari satu kali. Jadi terus diulang. Ya Allah, ya Rahman, kabulkanlah doaku. Aku minta ini. Ya Allah, ya Rahman, kabulkanlah doaku. Aku minta ini. Ya Allah, jagalah kesehatan kedua orang tuaku. Diulang-ulang terus. Yang ke-14 memanfaatkan waktu, keadaan, dan tempat yang mustajab. Seperti apa? Ada malam tahajud, ada ini yang doanya lebih diijabah. Jadi manfaatkanlah malam-malam seperti sholat malam, sholat hajat, dan lain-lainnya. Itu kita manfaatkan untuk meminta kepada Allah. 15 berdoa dengan doa yang singkat dan padat namun menghimpun segenap kebaikan. Berdoalah dengan kata-kata yang singkat, padat, tidak bertele-tele, tapi mengandung segenap kebaikan. Rasulullah menyukai doa-doa yang padat makna dan beliau meninggalkan doa-doa selainnya. Itu hadis riwayat Abu Dawud. 16 adalah mendoakan diri sendiri sebelum mendoakan orang lain. Mendoakan diri sendiri sebelum mendoakan orang lain, ya. Jadi kita mendoakan diri sendiri. Wa ila khususan jasadi wa ruhi. Saya misalnya siapa namanya Bima bin siapa, mudah-mudahan ya Allah jaga keselamatan diri saya, jagalah saya dari segala malapetaka dan musibah. Seperti itulah kira-kira adab dalam berdoa. Nah, teman-teman, di sini Kak Bay minta untuk mempraktekkan adab dalam berdoa tadi. Ada di halaman halaman 70 sampai 76. Jadi dipraktekkan di rumah. Nanti apa-apa aja yang harus dipraktekkan Kak Bay tulis, nanti Kak Bay kirim. Ya, dari Kak Bay cukup sekian. Nanti tugasnya Kak Bay ada di video, nanti akhir video apa yang harus Anda lakukan, yaitu mempraktekkan berdoa dengan adab yang benar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.